Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau bahas tentang IPO saham perusahaan PT Cipta Sarana Medika Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu DKHH, yaitu rumah sakit swasta. Nah, mungkin banyak sekali yang bilang, kapan IPO, ada nggak IPO? Nah, ini dia teman-teman, sudah muncul IPO-nya teman-teman, yaitu DKHH. Harusnya sih masih ada lagi teman-teman yang akan muncul, tapi kita lihat ya. Nah, setidaknya kita masih ada dikasih untuk cuan ini teman-teman, itu. Nah, jadi ya kita lihat di tahun 2025 di bulan Februari itu Mine dan juga Kaki itu munculnya di tanggal seperti ini teman-teman. Untuk muncul di bulan Maret. Nah, ternyata sama teman-teman jadwalnya kalau saya perhatikan itu. Nah, nanti kita lihat besok apakah ada muncul lagi untuk listing di bulan Mei, kita nantikan teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan bergerak di bidang rumah sakit swasta dengan fokus utama pada pelayanan kesehatan yang optimal. Saat ini perusahaan mengolah rumah sakit tipe C yang berlokasi di berbagai wilayah strategis, yakni Kedung Waringin, Sukatani, dan Cibadak sebagai rumah sakit tipe C sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Pasal 16 Ayat 1 tentang klarifikasi dan perizinan rumah sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah sakit ini diwajibkan memiliki kapasitas minimum 100 tempat tidur untuk memenuhi standar layanan kesehatan yang komprehensif. Untuk alamat emiten di Jalan Siliwangi nomor 139 Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351. Untuk situs perusahaan emiten ini http://www.dkhhospital.com. Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya, ini adalah emiten rumah sakit teman-teman, rumah sakit swasta dan juga bertipe C nih teman-teman. Mungkin mengingatkan saya seperti RSCH teman-temannya, saya lupa sih dia tipe apa ya teman-teman itu. Ya waktu lalu di tahun 2023 itu, lama banget ya. Itu rumah sakit juga melantai dia teman-teman, RSCH itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman, rumah sakit DKH Cibadak kalau kita lihat namanya. Nah, ini dia. DKH Hospital, IGD. Nah, ini kalau teman-teman di Bandung mungkin ketemu rumah sakit ini perusahaannya mau melakukan IPO gitu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 530 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20,78%, artinya sekitar 5,3 juta lot. Dengan harga penawaran dari 1 sampai 132. Untuk dana deposit sekitar 53 miliar sampai 69 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 24 April sampai 28 April tahun 2025. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 5 Mei sampai tanggal 8 Mei tahun 2025. Untuk pencatatan sahamnya di tanggal 8 Mei tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 14 Mei tahun 2025. Untuk underwriternya untuk saat ini yaitu EP MNC Sekuritas masuk ke papan pengembangan yang dimana dapat waran teman-teman. 2 saham mendapatkan 1 waran yang cukup menarik. Nah, jadi kalau kita sih nyata yang bawa untuk rumah sakit ini yaitu IP teman-temannya. Ya semoga saja sih mirip seperti naik yang lumayan teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Ya, yang pertama sekitar 612 juta akan digunakan untuk belanja modal untuk merenovasi rumah sakit DKH Cibadak yang saat ini berada di lokasi di Jalan Siliwangi nomor 139 Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351. Nah, kalau kita sih yang pertama tuh dia mau rencana renovasi teman-teman. Ini saya singkat aja teman-temannya. Yang kedua, sekitar 40 miliar akan digunakan untuk pembangunan gedung baru di sekitar area rumah sakit DKH Cibadak yang berlokasi sama seperti tadi teman-teman. Kalau kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat sih dan yang kedua nih itu masih digunakan untuk ini teman-teman. Untuk belanja modal juga sih. Itu untuk pembangunan dia teman-teman. Itu. Yang ketiga, sekitar 3 miliar akan digunakan untuk belanja modal. Nah, berupa pembelian CT scan serta alat medis dan non medis yang akan digunakan di gedung baru rumah sakit DKH Cibadak. Nah, ini juga ada teman-teman mau digunakan untuk nama tuh belanja modal. Nah, kalau teman-teman untuk lengkapnya bisa dibaca teman-temannya. Nah, yang keempat, sisanya akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dalam rangka peningkatan branding persoalan.
serta pembayaran vendor obat atau farmasi dengan mekanisme pembelian secara purchase order yaitu PO. Nah, untuk ke tanggal lebih lengkapnya teman-teman bisa baca untuk Perpesus di bab 2 untuk rencana penggunaan dana hasil penahan umum ini itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih cukup menarik teman-temannya, ya digunakan untuk belanja modal dan juga modal kerja itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominal yaitu 50 per saham. Nah, pada saat untuk IPO nanti 1 sampai 135. Yang cukup menarik ya teman-temannya, kalau di satu saja cukup menarik itu. Nah, kalau kita lihat sih ada dua pemegangnya, yaitu PT Siliwangi di DJK Kusuma Hospital, lalu ada Iqbal. Nah, yang paling banyak ya kalau kita lihat teman-temannya ya si PT ini teman-teman itu. Nah, jumlah modal ditetapkan dari setor penuh adalah sekitar 2,5 miliar. Kecil ya teman-temannya, nyata untuk nama tuh jumlah sahamnya nih. Yang mungkin agak gak terlalu banyak nanti teman-teman untuk ininya bid dan offernya nanti. Apalagi ya sekitar 5,3 juta lot itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham sebelum penahan umum ini teman-teman. Berdasarkan POJK nomor 25 tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham perusahaan dengan harga atau dengan nilai konversi atau harga pelaksanaan di bawah harga penahan umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perusahaan yang dimilikinya sampai dengan 8 bulan setelah penyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, kalau kita lihat sih ada beberapa orang yang teman-temannya mengingat bahwa adanya penambahan modal. Nah, kalau kita sih ada penambahan modal juga ini teman-teman. Mungkin untuk emiten Pak Joko nanti ada masuk di sini juga teman-teman untuk penawaran modal itu. Nah, kalau kita sih lumayan banyak teman-temannya untuk pengendalian teman-temannya. Oke, coba kita lihat di sini aja teman-teman, yaitu di struktur hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan perusahaan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum. Nah, kalau kita lihat sih di sini teman-temannya di PT Siliwangi ini. Nah, kalau kita lihat lumayan juga teman-teman di sini. Di sini paling besar dia teman-teman di SA. Nah, ada Satria, ada Perdana Akila, Lian. Nah, di sini masuk sini dia. Terus juga di sini teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih banyak sih teman-temannya untuk pengendalinya. Tapi kalau kita lihat sih untuk PT Siliwangi ini katanya nggak boleh mengalihkan sahamnya teman-teman. Ini banyak banget teman-teman kalau kita perhatikan untuk nama pemegang sahamnya nih. Nah, berdasarkan keputusan para pemegang saham perusahaan dan langkah pemenuhan ketentuan tentang pengembangan dan penguatan emiten perusahaan publik dan sebagaimana telah dimuat dalam keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa 12 Maret tahun 2025, para pemegang saham perusahaan telah menetapkan bahwa pengendali perusahaan adalah sekelompok organisasi katanya. Ya, intinya kalau kita sih menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas perusahaan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Itu dia teman-teman. Ya, jadi kalau kita sih dan ini nggak boleh mengalihkan sahamnya teman-teman itu, tapi bisa saja sih, tapi ya tergantung juga teman-teman. Tapi kita lihat nama tuh pembatasan atas saham ini teman-teman sama 12 bulan itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sudah saya bahas tadi teman-teman, ada Iqbal juga ini, tapi di kecil sih Iqbal Rahim nih. Ada PT ini juga, dari PT ini itu. Dan juga ya kalau kita sih anak usahanya ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangan. Kalau kita lihat sih untuk aset ancalnya di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan, di tahun 2023 mengalami penurunan lagi. Tapi di tahun 2024 meningkat. Untuk aset tidak lancar, kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat, di tahun 2023 meningkat. Lalu di tahun 2024 nyata mengalami penurunan. Nah, jadi kalau kita total asetnya ada tahun 2021, 2022 meningkat, di tahun 2023 meningkat, tapi di tahun 2024 mengalami penurunan untuk total asetnya itu. Nah, coba kita lihat untuk utangnya. Kalau kita lihat untuk jangka pendeknya dari tahun 2021 ke tahun 2022 menurun, tapi di tahun 2023 meningkat lagi untuk utangnya. Di tahun 2024 ternyata mengalami penurunan. Untuk jangka panjangnya kalau kita sih dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat, di tahun 2023 meningkat. Nah, di tahun 2024 mengalami penurunan. Jadi ya kalau kita sih di tahun 2021 meningkat untuk total utangnya, ke tahun 2022 meningkat ya teman-temannya. Di tahun 2023 masih mengalami peningkatan, tapi di tahun 2024 mengalami penurunan. Jadi untuk total ekuitasnya di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat, di tahun 2023 meningkat, di tahun 2024 mengalami penurunan sedikit dia. Itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi perusahaan ini teman-teman.
Nah, ini saya ada potong tadi teman-temannya, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa untuk baca di prospektusnya teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2001 untuk pendapatannya ke tahun 2022 mengalami penurunan ya teman-teman. Artinya untuk pendapatan itu menurun teman-teman rumah sakit ini. Tapi di tahun 2003 mengalami peningkatan lagi. Yang mungkin di tahun 2022 ini sudah mulai selesai corona mungkin teman-teman. Mungkin di tahun 2001 itu meningkatnya itu sangat drastis itu. Tapi di tahun 2023 meningkatnya tuh lumayan banget teman-teman. Nah, coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024. Kalau kita lihat sih untuk pendapatan di tahun 2024 tuh meningkat teman-teman sampai di tanggal 31 Oktober. Nah, jadi kalau kita sih untuk pendapatan di tahun 2024 tuh meningkat yaitu. Nah, coba kita lihat untuk nama tuh langsung saja untuk laba neto periode tahun berjalannya teman-teman. Di tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata mengalami penurunan hampir 90% ya kalau kita turunnya teman-temannya, lumayan juga sih. Nah, kalau di tahun 2023 masih mengalami penurunan di teman-teman untuk nama tuh laba bersih tahun berjalannya. Nah, coba kita lihat di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di bulan Oktober, kalau kita sih dia mengalami penurunan juga di teman-teman untuk nama tuh laba tahun berjalan ini teman-teman. Itu. Tapi ya kalau kita untuk pendapatan itu lumayan teman-teman. Yang paling besar tuh ya kalau kita perhatikan adalah beban pokok pendapatannya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke rasio pentingnya teman-teman. Ya, kalau kita lihat tadi ya ini dia teman-teman untuk pendapatannya ya 15% naik di tahun 2003 ini juga. Nah, lalu kalau kita lihat untuk nama tuh laba neto yang tadi ya mengalami penurunan 59% teman-teman. Total aset juga menurun dia. Liabilitas untuk utang juga menurun ya itu. Ya, kalau kita lihat di tahun 2023 ini meningkat ya teman, untuk labanya aja masih mengalami penurunan semua itu. Tapi ya kalau kita untuk lihat pendapatannya dia mengalami peningkatan. Yang paling besar itu adalah nama tuh laba apa nama tuh beban pokok pendapatan tadi teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut lagi kebijakan dividen. Setelah penawaran umum perdana saham ini mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50% atas laba bersih tahun berjalan perusahaan. Besarnya pembagi dividen akan bergantung pada kegiatan perusahaan usaha dan alokasi perusahaan, serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang, dan memperhatikan pembatasan kewajiban lainnya. Nah, kalau kita sih dia membagi dividen tahun buku 2024, artinya di tahun 2025 ini mau bagi dividennya teman-teman sebanyak 50% itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kita lihat untuk policy DKHH di tahun 2023 untuk di harga 100 dan juga di 132. Kalau kita lihat sih untuk PBP-nya yaitu 1,97 kali di 100, untuk di 132 itu 2,61 kali. Untuk PEL-nya di 100 yaitu 72,04 kali, untuk di 132 yaitu 95,09 kali. Untuk BP sama 50,65, untuk DOL juga sama 132,8%, untuk OI juga sama 2,74%. Untuk EPS 1,39. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 2,5 miliar. Untuk ekuitas yaitu 129 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2023 yaitu 3,5 miliar. Untuk total hutang yaitu 171 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 255 miliar. Untuk market cap di 132 yaitu 336 miliar. Nah, kalau kita lihat teman-temannya untuk policy ini cukup murah teman-teman. Lumayan banget teman-teman, murah. Tapi ya kalau kita lihat sih poolnya ini agak lumayan besar juga sih. Apalagi untuk delnya ini lumayan tinggi teman-temannya, sudah di atas 100%. Tapi ya itu mungkin nggak tahu masalah. Ya yang kita lihat nih laba bersih ini agak kecil teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi untuk policy DKH jika disetahunkan di tahun 2024 untuk labanya teman-temannya. Untuk harga sama di 100 dan juga di 132. Untuk PBP yaitu di 100 yaitu 1,98 kali, untuk di 132 yaitu 2,61 kali. Untuk PEL di 100 yaitu 97,83 kali. Untuk di 132 yaitu 129,13 kali. Untuk BP yang sama 50,51. Untuk DOL juga sama 108,91%. Untuk AI juga sama 2,02%. Untuk EPS 1,02. Untuk jumlah saham yaitu 2,5 miliar. Untuk ekuitas yaitu 128 miliar. Untuk laba bersih yaitu 2,6 miliar. Untuk total hutang yaitu 140 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 255 miliar. Untuk market cap di 132 yaitu 336 miliar. Nah, kalau kita lihat teman-temannya untuk di tahun 2024 juga malah lebih tinggi
tipenya teman-teman, karena ya kalau kita lihat untuk laba bersih itu menurun teman-teman malahan, dan untuk utangnya agak sedikit menurun teman-temannya. Jadi kalau kita sih dolnya jadi agak lumayan teman-temannya dibandingkan di tahun 2023 itu ya, kalau kita perhatikan teman-temannya. Nah agak lumayan juga sih kalau kita lihat teman-teman itu. Nah jadi kalau menurut saya sih untuk nama itu, untuk utang tuh nggak tahu masalah juga sih, tapi ya kita tergantung sama nama tuh kenaikan harga saham biasanya itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham untuk DKHH dari tahun 2021 ke tahun 2022 sedikit mengalami penurunan yang kita lihat tadi teman-temannya untuk pendapatannya, tapi meningkat lagi di tahun 2023 dan di tahun 2024. Jadi masih tidak stabil untuk pendapatannya itu. Ya meskipun kalau kita lihat untuk laba bersih tadi itu mengalami penurunan teman-teman dari tahun ke tahun kalau kita lihat tadi itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana digunakan untuk belanja modal dan juga modal kerja yang cukup menarik banget teman-teman. Enggak untuk bayar hutang dia teman-teman itu. Yang ketiga, untuk underweighted dari IPO saham DKH adalah EP. Ini single teman-temannya. Terakhir bawa naik sukses buat bagel dia teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu untuk terikut underweighted EP, yaitu MSCI Sekuritas. Nah, kalau kita lihat di tahun 2018 5%, di tahun 2019 beroperasi teman-temannya hanya lil aja 3 kali Allah, sisanya banyak minus teman-teman, ada wow aja 2%. Di tahun 2001 minus dia. Di tahun 2023 semil 2 kali Allah, MSI 5 kali ALB karena kan papan akresasi, tapi UDNG bisa 1 kali Allah di papan akresasi di tahun 2024 teman-teman. Nah kalau kita lihat teman-temannya di tahun 2024 SMEL 2 kali Allah, TOX 4%, Meja 1 kali Allah, baik di papan pengembangan bisa 2 kali ALB deh teman-teman. Nah lalu kalau kita untuk papan akresasi saja 2 kali Allah teman-teman. Untuk PAT dia ditutup di 24,76%, nggak A deh teman-teman, tapi pada saat open tuh A, kebongkar gocekan nyata ditutup 24,76%, lalu naik 3 kali A dan juga single ini teman-teman. Nah kalau misalkan dia untuk DKHH ini dia sendiri yang teman-temannya single di bawah IPO untuk DKH ini seperti naik mungkin teman-temannya ya. Kalau kita lihat untuk skenario nya teman-temannya, nah kita lihat naik kemarin teman-teman. Naik kemarin tuh kalau kita lihat teman-temannya ini dia bongkar teman-teman A yang gocekan teman-teman, tapi ditutup A lagi dia sampai 3 kali A. Nah apakah kita bisa melawan gocekan nanti? Dan juga awalnya lumayan naik teman-teman, kalau nggak salah sih saya bisa jual kemarin tuh di 50-an nggak salah teman-teman, lupa saya, agak lumayan banget teman-teman untuk nama tuh wawan kemarin tuh. Nah jadi kalau saya lihat teman-temannya untuk terikut untuk EP ini cukup menarik teman-teman. Mungkin ya ada banda lain teman-teman yang akan ngangkatnya teman-teman itu. Nah jadi ya itu semua itu tergantung teman-temannya. Nah dan juga kalau kita sih kalau mau disamakan untuk ininya dengan naik untuk awalnya 2:1 juga teman-teman, sama dia teman-teman itu. Dan juga untuk harga tembusnya nggak jauh beda sih kalau saya perhatikan teman-teman itu. Nah kalau misalkan nggak OK nanti ya paling nggak IPC teman-teman, yang penting cuan, setidaknya mungkin masih bisa ditutup di 20% atau berapa persen teman-teman itu. Nah apalagi kalau misalkan nggak ada IPO lain ya pastinya untuk nama itu DKH ini bisa digoreng teman-teman, itu dia. Yang keempat, IPO saham DKH kualitasnya itu tergolong lumayan murah teman-teman, yang cukup menarik di sektor rumah sakit kalau kita lihat. Tapi ya kalau kita sih untuk pendapatannya dan laba bersih tadi nggak stabil teman-temannya, malahan kalau laba bersih tadi itu agak menurun teman-teman itu. Tapi rata-rata IPO rumah sakit jangan gagal teman-teman. Terakhir LSCH aja sukses deh teman-teman. Memang dia tuh kemarin itu nggak tapi perlahan naik dah teman-teman itu. Yang kelima, bersama listing saham DKH memberikan waran di mana 2 saham dapat 1 waran yang sangat menarik teman-teman. Seperti saya bilang tadi. Ya kalau nggak salah sih untuk naik itu berapa ya? Untuk nama tuh hack kemarin teman-teman, yang cukup lumayan juga sih untuk hack kemarin tuh teman-teman itu. Moga aja sih untuk waran itu digoreng. Ya biasanya kalau misalkan induknya kebongkar, taunya di bawah turun bentar, habis itu naik, pasti warannya ngikut naik dia teman-teman itu. Apalagi kalau misalkan induknya dikunci ya warannya pasti digoreng teman-teman itu. Yang keenam, IPO saham DKH lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, YPC. Yang penting kita cuan teman-teman. Semoga aja bisa begal jika bandar mau goreng seperti naik. Itu aja sih catatannya teman-teman. Tapi ya kalau misalkan main bongkar tutup ya tergantung mental kita juga teman-teman.
Biasa sih kalau misalkan A-nya kebuka ya sudah, biasa kita jualan. Itu sih prinsip kita kalau kita ikut nama tuh IPO Hunter. Tapi kalau misalkan kita tenang atau ini, kalau misalkan dapat info apa ya bisa saja kita tungguin ke sana. Itu semua tuh tergantung teman-teman, itu dia. Nah, kita nantikan lagi apakah masih ada IPO yang lain. Kalau misalkan ada yang lebih cukup menarik, pastinya untuk DKH ini nggak tahu lama teman-teman, agak sepi. Tapi kalau misalkan tahunnya nggak ada IPO lain, hanya DKH aja, ya pastinya ini cukup rame teman-teman. Apalagi ada warnanya ini yang cukup menarik. Ya, apalagi kalau misalkan dia turun aja masih tetap cuan dari awalnya teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham DKH. Jadi kalau menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman akan ikut untuk DKH nih? Ya, yang pasti saya akan ikut teman-teman untuk IPC untuk di bulan Mei ini teman-teman. Sebelum nama tuh menunggu IPO selanjutnya, yaitu Pak Pajugo Pangestu itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Kalau ada tambahan nanti saya update lagi teman-temannya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.